kitab sebelum itu yang menyebutkan nama Ubaidillah. Namanya adalah kitab Al-Jarh Asy-Syafaf. Begitu ya. Baik, itu yang kemudian bisa dipahami oleh para sahabat-sahabat sekalian. Baik, silakan dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya ini di sini berusaha untuk membangun pondasi ya, membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Usman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan ya. Kalau bisa ditampilkan sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlu tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin enggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun. Syara'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani, itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah, An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk ahlul bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad Ba'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal, di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah Al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa, jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi, belum yang tidak tertulis, belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar? Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun Sayyidina Ali bin Ubaidillah
Baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching nih dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar. Kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama tuh rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudz Dzunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab huwa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasabi syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadhah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadhah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nudhar al-ansab kama madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat an-nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat
untuk mengisbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab, kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengisbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor, berarti itu namanya turuk. Nah, nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab, atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Balawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali, simpel sekali. Apakah nasab Balawi memenuhi standar tersebut? Nasab Balawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Balawi itu udah masuk syuhra istifadah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu, kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Balawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu al-Yamani al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain as-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syatkum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidili, walaupun bukan sumber primer kita temukan, tapi melalui sumber sekunder. Ada yang mengutip dari Murtadha Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Nah, intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'ad al-Abi Alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ya, ini yang tertulis bagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'ad al-Abi Alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sada, nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Nah, kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunya Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Nah, juga syuhra istifadah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadah. Apakah nasab Balawi diakui secara syuhra istifadah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang. Beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil alam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamidin nasab wa lam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilkal ansab wastifatuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi Husaini, mereka Sa'ada, Ashraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun nggak nyebutin amudun nasab.
itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insya Allah. Nah, kesimpulannya kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sa'ad Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Syed Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab tahqiqan wa kitabatan, itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sa'ad Ba'alawi min khilal ibnihi Abdullah al-ma'ruf bismi Ubaidillah wa laqad ishtaharat sihhatu nasab Sa'ad bin Alawi min haythu al-fiqh wa ilm al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Rajai ini An-Nasaba mengatakan nasab Ba'alawi sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fiqih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu qurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar secara perspektif ilmu nasab. Ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah kalau ulama udah benar kemudian ada yang mengatakan nasab Ba'alawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kami kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan, saudara Haji Maduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru mau masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Nah, ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar, Gus. Ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadah, terkait syuhra istifadah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Nah, walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmu nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan bener nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Maduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Mutlak berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman di setiap tabaqatun nasab itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati. Nah sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak. Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta Imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, Imad haqqul yaqin, pakai qaf. Haqqul yaqin bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin Imad bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua tanya dulu dalam ilmu nasab apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Ini dilompati. Jadi langsung ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman berarti rungkat, berarti batal.
Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab. Nah, setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga syuhra istifadah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Al-Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa. Dan dia ngakuin Bahlawi. Padahal kalau Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia. Karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, jadi apa istilahnya? Cangkok. Nah, tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Waktu itu mengatakan ajma'an nasabun fi tahaqquq bi iqrar nasab ma an yatathabbat min umurin minha. Ya, yang namanya nasab itu akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal, di antaranya syuhra istifadah, di antaranya an yura khattun nasabatin mawthuqin bihi masyhudin binazahatihi yang tadi udah kita jelaskan. Nggak ada keterangan wajib harus kitab sezaman, kalau nggak ada sezaman nggak sah. Itu yang dilewati. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab sezaman ini apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, IMAT itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab walaupun nggak sezaman. Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan, nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengitsbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang. Dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Jadi kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa ini betul-betul nyambung apa enggak, dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad Tahdzibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang thiqah, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima. Dan Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsutan nasab taratan wa yushajjiruhu ukhra. Ya, ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa. Ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih, nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab.
Artinya kalau udah ada nasab, dicantumkan oleh nasabah, itu udah melalui proses ini. Itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Sayyid Hussein bin Haidar Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habr yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Nah, kemudian yang kedua ada yang menarik. Himmat ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi at-tabaqat min al-masadir al-mu'tabara ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min masadir. Wa yuwathiq diartikan, dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus, tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu, yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, maamkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa yang ingin saya bahas di sini? Kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman, sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmin nasab bal nasab qama 'ala riwayah faha kutubun nasab al mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy limu'rij bin Amr ibn al Harith as-Sadusi ini tahqiq alam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamharatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 995. Wa ghairi hamdal kutub kull hagamat al riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasab Quraisy, dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan, menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya, dan itu diterima oleh para ulama. Nah, karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah, terkenal. Ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namadzij qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan. Nah, beliau Syaibani Idrisi, dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani. Syaibani Idrisi jadi Syaibani Adnani. Ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid.
itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh, ditunjang dengan syuhra istifadhah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa, dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is. Mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahqiq karena a'lam itu, mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan. Bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ini diakui oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Ini nama mau dicari di kitab nasab manapun, kitab sejarah manapun, kitab tarajim manapun nggak ketemu nama ini kalau dicari. Tapi sama Khatib Baghdadi diakui. Kenapa? Karena ada syuhra istifadhah. Dan perawinya thiqah, bisa diterima. Nah, ilmu nasab itu mabniun ala riwayah seperti ini. Kalau mau ditarik kitab sezaman, wah, ini nggak akan ketemu, rungkat. Nah, tapi kenapa ulama ngakui? Karena tadi syuhra istifadhah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima, yang thiqah. Padahal Khatib Al-Baghdadi itu kalau ngelihat nasab yang ngawur, beliau akan tegas ngomong. Contoh seperti ada Talhah Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri. Itu dia nyebutin bahwasanya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tammam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wa balagani anna al-Qadhi Umar bin Abdul Wahid wa qauman Hashimiyyin min ahli al-Basra ankaru nasabahu wa za'amu annahu da'i. Ya, Khatib Al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talhah Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri, karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau, dan itu kewajiban, nggak boleh disembunyikan. Karena beliau melihat ini nasab bermasalah, sama beliau dikoreksi, nggak diterima. Tapi ketika nasab itu bisa diterima, walaupun ada sumber-sumber yang nggak sezaman, ya tetap diterima. Walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan nggak ditemukan kalau diurut ke atas-atas sampai, karena syuhra istifadhah dan periwayatannya sudah jelas, itu diterima. Kemudian juga ini ulama banyak sekali, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam As-Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Suyuti, itu mengakui nasab Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani. Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani sampai kepada Adnan. Karena apa? Karena ada periwayatan Amud sisi nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan. Dan ini intisabnya beliau kepada Adnani, ini syuhra istifadhah. Makanya begitu ada riwayat Amud tersebut langsung diterima, nggak ada masalah. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Munzi dan Abdul Jabbar. Itu tiga kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Di kitab tarajim manapun secara spesifik, apalagi yang sezaman, nggak bakal ketemu. Tapi kenapa diterima? Karena syuhra istifadhah. Padahal di sisi lain Az-Zahabi yang ngakui nasabnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, ketika mengutip nasab seseorang, ketika ada orang namanya Ibnu Dihya Al-Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihya Al-Kalabi, itu karena Imam Az-Zahabi melihat ini bermasalah penisbatannya, diingkar oleh beliau, diingkar. Artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang nggak bermasalah, mereka yang akan protes, mereka nggak akan diem. Ketika mereka semua nerima, karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab, memenuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin. Ini sederhana sekali sebetulnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena ada periwayatan Amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman. Dan intisabnya Ibnu Khalil ini kepada Sayyidina Utsman ini udah syuhra istifadhah. Padahal kalau ditarik ke atas itu, ya, nasab tersebut itu ada dua nama, Sa'ad dan Talha. Dua nama ini nggak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab, sejarah atau tarajim. Apakah langsung diputuskan rungkat? Enggak, Ibnu Hajar menerima. Kenapa? Karena syuhra istifadhah dan perawi nasabnya itu seorang yang thiqah yang bisa diterima. Padahal Ibnu Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar Al-Qumni dalam keterangan yang lain, ketika bermasalah Al-Hafidz Ibnu Hajar kritisi.
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengoreksi nasab tersebut. Beliau nggak diam. Ketika beliau diam menerima, itu tanda di pandangan beliau, di mata beliau memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah. Itu yang penting. Makanya dari sini ada Ibrahim bin Mansur lagi, beliau mengatakan qaidah bab qabul riwayat amudin nasab wa thiqatuhu wa iqraruha muttaridatun inda ulama al-Islam wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin talama lam yunkir 'alimun min ulama an-nasab ibnan fi amudin nasab bi annahu min walad fulan أو نص أو نص على أنه منقرض أو ميناث أو عبارات تفيد أنه لا عقب له فتقبل حينئذ رواية عمود النسب أو وثيقته في ظل شهرته الصحيحة السليمة من الجرح القادح المفسر تأسيا بهدي المتقدمين من حفاظ الإسلام البارعين في أحوال الرجال وعلم النسب كما تقدم شرحه والتدليل عليه. Ya, ini kaidah seperti ini sudah menjadi kaidah yang muttarid di kalangan ulama nasab. Selama syuhrah istifadhah ada periwayatan yang bisa diterima walaupun nggak sezaman. Selama nggak ada ulama nasab yang ingkar salah satu anaknya, nggak ada yang ingkar ya, bahwasanya fulan anak fulan. Kalau diingkari itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditinjau. Atau ada nas munqarid, atau ada nas minath, ini keturunannya perempuan, atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih. Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak sezaman selama ada syuhrah dan istifadhah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi sezaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu, ya, kenapa? Ya karena siapa orang ini, kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus tiap kitab sezaman ada yang nyatet. Ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama, konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka, karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh, ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab padahal dianggap nggak ada kitab zaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat. Saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fa Hashimun Abdu Manafin wa Qusay kilabun murratun fa Ka'bun fa Lu'ay fa Ghalibun fihrun fa Malikun yali nadrun kinanatun Huzaimatul wajib mudrikatun Ilyas mudarnidaru ma'adu adnanuhumul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini, karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu yang pertama, contoh sederhana. Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syarat kitab sezaman, rungkat. Nasallallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik. Dan harus kitab nasab lagi katanya. Sezaman harus kitab nasab lagi. Kemudian, ini contoh sederhana. Ada versi leluhur Wali Songo yang diklaim di forum Benda Kerep. Ya, ada salah satu versi, karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar.
yaitu bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Hussein Jalaluddin Makhdum bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud, ini nih, bin Ahmad yang wafat tahun 388 Hijriah, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, ibnu Imam Ali Al-Hadi, ibnu Imam Muhammad Al-Jawad, ibnu Imam Ali Ridha, ibnu Imam Musa Al-Kadhim. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far. Ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan. Dan dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 149 itu ditulis bahwasanya Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far, nggak disebutkan Ahmad. Begitu juga dalam kitab Al-Majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Hadi. Sampai ke Asy-Syajarah Mubarakah yang menjadi senjata andalannya Haji Maduddin ini, yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal Syajarah Mubarakah secara detail. Itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi hanya melalui anaknya yang bernama Muhammad Al-Ashqar. Coba kalau kita lihat di kitab ini, amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhuruna bi Baghdad, waladuhu Muhammad Al-Ashqar An-Naqib bi Mashhad Maqabir An-Nuzur atau An-Nazur wa jami' aqibihi minhu. Semua keturunan Abdullah itu dari Muhammad Al-Ashqar. Sedangkan tadi disebutkan dari Ahmad bin Abdullah bin Ali, Ahmad keturunannya katanya. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi, Ar-Razi ini pakai jumlah ismiyah, berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan, kecuali kalau ada kitab yang lebih tua. Ini kalau kita ngikutin kaidahnya Haji Maduddin, ya. Jarak antara Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah sampai wafatnya Abdullah bin Ali itu kurang lebih 218 tahun. Nggak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Abdullah bin Ali bin Ja'far miliki anak namanya Ahmad dan cucu bernama Mahmud dan keturunannya terus itu. Dan dalam kitab Al-Asili juga demikian, nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Dan Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani juga demikian. Sampai dalam kitab An-Nafhal Ambariyah juga nggak ditulisin nama Ahmad bin Abdullah. Sampai pada Bahrul Ansab halaman 25 karangan An-Najafi yang wafat abad ke-10-an baru terdapat catatan menuliskan nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi. Nah, ini kalau dihitung dari wafatnya Abdullah bin Ali bin Ja'far ya, pada abad ke-4 sampai dengan tertulisnya nama Ahmad pada kitab Bahrul Ansab abad 10, maka terdapat keterputusan riwayat selama 6 abad atau 600 tahun kalau ngikutin teori Kiai Imad. Kalau jangan dipotong-potong ini, nanti dipotong-potong buat ngadu domba sama keturunan Wali Songo. Nah, ini kacau, namam motong-motong itu luar biasa kalau ngikuti teorinya Kiai Imad. Karena di sini kita lagi gugat teori tersebut justru. Dan ini udah tertutup dengan jumlah ismiyahnya Syajarah Mubarakah, sehingga keturunan Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far kalau ngikutin teori Kiai Imad ya nggak bisa dipakai. Nah, itu kemudian runtuhnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Saleh dari jalur Saleh. Jangan dipotong lagi nih, sekali lagi saya katakan ada versi yang mengatakan Sunan Giri itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dari anaknya yang namanya Saleh. Ada versi, sekali lagi saya disclaimer. Contoh silsilah tersebut adalah Sunan Giri bin Yaqub bin Ibrahim bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Saleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang dalam kitab Al-Anwar fi Nasab An-Nabi Al-Mukhtar yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Jazi Al-Kalbi Al-Gharnati halaman 57 tertulis bahwa keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersumber dari 10 anaknya dan tidak disebutkan Soleh. Ada 10 anak tuh, Abdul Wahab, Isa, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, Yahya, Abdullah, wa Abdul Jabbar, wa Muhammad, wa Musa. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu anaknya banyak, tapi yang berketurunan itu dari 10 ini menurut keterangan kitab tersebut. Ini jumlah ismiyah juga ini. Wah, kacau jumlah ismiyah ini. Kemudian juga ya kalau apa namanya di dalam Asy-Syajarah Mubarakah, Umdatul Thalib As-Sughra yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai. Ditulis itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani hanya dari 2 jalur, Abdul Razak dan Abdul Aziz. Ini jumlah ismiyah juga ini. Artinya tertutup kemungkinan dari selain 2 ini kalau pakai kaidah tersebut. Maka kalau udah tertutup kemungkinan, walaupun setelah itu ada yang bawa kitab, setelah Umdatul Thalib ada yang datangkan kitab membawa keterangan ada yang namanya Soleh, kemudian ada jalur keturunan dari Soleh, walaupun demikian, tapi kalau ngikutin kaidahnya Kiai Imad atau Haji Imad ini udah runtuh duluan, nggak bisa dipakai. Makanya ini yang kita mau gugat, nggak tepat penggunaan kaidah ini yang harus dikritisi. Nah, itu sebagai contoh sampel.
Kemudian juga ada banyak kalau kita melakukan studi komparasi dari kitabnya Sayyid Sulaim bin Abdul Latif Ar-Rifai, Tabaqat Ashraf At-Talibiyin, yang di situ menyebutkan referensi-referensi yang menyebutkan masing-masing kabilah asyraf dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan referensi-referensi itu yang beliau sebutkan semuanya eksternal. Nah, itu berdasarkan disclaimer beliau di awal kitabnya. Wah, itu kalau mau wajib kitab sezaman yang rungkat banyak sekali itu, sada-sada itu. Nasab Sada Ad-Dailami Al-Hasani itu nisbah kepada Sayyid Abil Fatah An-Nasir tahun 446. Itu baru ditulis di kitab Ghurarud Durar fi Mukhtasari Siyar wal Ansabil Bashar wa Ansabil Bashar karya An-Nashiri tahun 831. Dari 446 ke 831 tuh baru ditulis. Kemudian juga Nasab Sada Al-Qattani yang terkenal di dunia nih, Al-Qattani Al-Muhaddithin. Itu nisbat kepada Sayyid Yahya Al-Qattani bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Yahwa bin Muhammad bin Idris Al-Asghar, wafat tahun 400-an Hijriah. Itu baru maktub dalam kitab Al-Ansab karya Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabbari tahun yang wafat tahun 738. Berapa ratus tahun itu ada kekosongannya. Rungkat juga kalau mau pakai teori harus kitab sezaman, harus. Nasab Sada Al-Qudaimi Al-Musawi nisbah kepada Sayyid Al-Hasan bin Yusuf Al-Qudaimi, wafat tahun 400-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam kitab Tabaqat Al-Khawas karya Syarji Az-Zabidi, wafat tahun 893 Hijriah. Dari 400 ke 893. Udah gitu kitab sejarah lagi, bukan kitab nasab ini, Tabaqatul Khawas. Kemudian Nasab Sada At-Turki Al-Idrisi At-Turki Al-Idrisi, bukan Asy-Syaibani, At-Turki Al-Idrisi. Ini nisbat kepada Turki bin Kurshalah bin Ahmad Al-Idrisi Al-Hasani yang wafat tahun 500-an Hijriah. Itu baru ditulis di kitabnya Risalah Hafril Murabbi'at atau Murabba'at karya Ibnu Qutlubugh Al-Hanafi yang wafat tahun 879 Hijriah. Nah, ini kalau wajib kitab sezaman rungkat. Juga Sada Al-Hamzawi yang wafat tahun 500-an, nisbat kepada Hamzah bin Muhammad bin Nasir Al-Husaini, wafat tahun 500-an. Ini baru termaktub dalam kitab Tarikh Al-Hawadits Zaman karya Ibnul Jazari tahun 738, 200 tahun lebih. Nasab Sada Al-Hawazim nisbah kepada Hazim bin Hamzah bin Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wafat tahun 500-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam Musyajjar Sayyid Salah bin Jalal Ar-Rassi. Nah, itu tahun 805 wafatnya. 300 tahun berarti jaraknya. Nasab Sada As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Musawi nisbat kepada Muhammad bin Al-Mahsi bin Sabsabi bin Hasan bin Ali Ar-Rifai Al-Husaini yang wafat di awal tahun 700-an Hijriah. Ini nasab baru maktub di ta'liqat Syekh Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Alamuddin Al-Haraki Al-Husaini tahun 950 wafatnya beliau. Ada jarak yang jauh. Begitu juga nasab Al-Abbasi Al-Alawi di Yaman nisbat kepada Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Al-Hasan bin Ubaidillah bin Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib. Itu wafat tahun 296. Nasabnya baru ditulis di kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Al-Malik Al-Ashraf Umar bin Rasul yang wafat tahun 696. Nah, ini kalau dipaksakan kitab sezaman, ini baru contoh sebagian. Ini aja tuh udah rungkat. Ini baru yang atas-atasnya, apalagi kalau ke bawah-bawahnya. Ke bawah-bawahnya makin sulit lagi itu nyari kitab zaman-zaman untuk perincian setiap daripada nasab. Maka oleh karena itu ini syarat dibuat-buat. Andai kata Haji Maduddin gentle, dia mengatakan iya saya nggak ngikutin kaidah ilmu nasab, itu selesai. Ya memang syaratnya dia sendiri batal menurut dia, bukan menurut ilmu nasab. Nah, sekarang kan orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Maduddin. Ya, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Nah, nanti diantaranya nih yang selalu jadi senjata andalan ini dari kitabnya Syekh Khalil Ibrahim, Syurut I'timadir Ruq'ah an la takuna mukhalifatan lil usul. Nah, ini dikatakan nggak boleh bertentangan dengan usul kitab-kitab sebelumnya. Nasab Ba'alawi itu bertentangan karena yang Isbat Ba'alawi tahun 900 sekian atau tahun 800 sekian bertentangan dengan Syajarul Mubarakah. Syajarul Mubarakah mengatakan nggak ada anak namanya Ubaidillah.
Apakah arti bertentangan dengan kitab sebelumnya? Ini salah satu kitab andalannya beliau. Ya, silahkan lihat di sumber websitenya itu Nahdlatul Ulum ketika menanggapi Lora Ismail Khalili. Begitu juga di antara sumber andalannya ini dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Tariqah Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Kitabnya para Nasabin Al-Abdal. Yang abdal itu nanti ditafsirkan di bawahnya diambil dari halaman 193. Jadi ini tentang turuk itsbat nasab halaman 103. Tafsir tentang al-abdal diambil dari halaman 193. Maksudnya abdal itu apa? Ini menurut Hajimat, ini yang saya kutip tulisan beliau. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Jadi ini harus ada di setiap generasi. Cocok satu generasi dengan generasi lainnya, sehingga ini jadi dasar kitab sezaman. Ini yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya, kata beliau seperti itu. Nah sekarang ini apakah senjata andalan ini ampuh? Andai kata dia ngaku saya memang nggak pakai ilmu nasab, udah selesai tuh. Berarti ente nggak usah bawa ilmu nasab. Nah sekarang dia mau maksa tetap saya ini benar menurut ilmu nasab. Coba kita lihat bagaimana senjatanya. Nah ini yang pertama, dia salah sasaran, gagal faham antara turuk dengan syurut. Nggak ada. Turuk itu ada beberapa jalan yang tadi saya kasih analogi, mau ke Bogor mau lewat jalan mana itu semuanya turuk. Satu aja ente tempuh itu udah cukup. Nasab juga begitu, satu udah cukup. Pakai khotun nasabah atau pakai syurah itu satu aja terpenuhi itu udah cukup. Itu dalam ilmu nasab. Baik di dalam kitab Durus fi Ilmil Ansab ini disebutin turuk yathbutu bi arba'i turuk. Ini dikutip dari kitab ini tapi awalnya mungkin nggak diperhatikan sehingga jadi syarat mutlak. Kemudian juga ini dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab yang dipakai oleh Haji Imad, waqad adda ulama nasab khamsat tara'iq li thubutihi. Ada 5 turuk lagi turuk. Ada 5 jalan tara'iq. Tariqun, turuk, tara'iq. Jam'ul jawami', tara'iq, fa'ail. Tariqun, turuk, tara'iq. Ya, ada 5 cara. Satu aja terpenuhi udah selesai. Kok jadi syarat mutlak? Dia ngutip ibarat itu untuk menguatkan pendapatnya syarat kitab zaman itu syarat mutlak. Ini dari mana ceritanya? Padahal ulamanya sendiri mengatakan satu terpenuhi udah selesai. Nah, jadi repot ini kalau ulama semuanya mau disalahkan, padahal membedakan antara turuk sama syurut aja agak kerepotan. Kalau syurut harus terpenuhi semua, syarat sah sholat ada sekian misalkan harus terpenuhi semua, satu nggak terpenuhi batal. Kalau turuk nggak seperti itu, satu terpenuhi selesai. Kemudian yang kedua, ya Haji Imad penafsiran tentang abdal diambil dari halaman yang jauh sekali tadi itu 190 berapa itu barusan 193, padahal turuk itsbatun nasab dibahas di 103. Ya, padahal kalau beliau mau turun 5 baris saja, turun 5 baris saja tuh. Ini kan dia ngambil yang pertama nih, Kutubun Nasabin Al-Abdal. Cara penetapan nasab harus ada di kitab-kitabnya para ulama nasabin yang abdal dari generasi ke generasi. Yang terus menggantikan dari generasi ke generasi, perhatikan. Sehingga harus ada kitab sezaman. Padahal kalau mau turun 5 langkah aja atau 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, ketemu. Nggak usah sampai 80 halaman Kiai, kejauhan. 5 baris aja Kiai. Wa mata urifa khattun nasabal muhaqqiq thiqah fa innahu yu'mal bihi. Kapan didapatkan khattun nasabah, tulisan nasabah yang muhaqqiq, yang betul-betul ahli tahqiq dalam nasab, thiqah yang betul-betul punya kredibilitas, maka fa innahu yu'mal bihi, dipakai. Walau satu nasabah mufrad. Nanti nasabah dibilang jamak lagi Gus. Nasabah dibilang jamak. Itu siqat mubalaghah kayak allamah, nasabah allamah. Satu al-muhaqqiq thiqah yu'mal bihi wa yakun mustadanan syari'an, itu jadi sandaran syariat. Wa alaihi al-amal fil qadim wal hadis, itu menjadi, dan ini diamalkan baik dulu atau sekarang oleh para ulama diamalkan. Bahkan di sini yang lebih menarik lagi, wa kadza al-amalu bil wijadat. Ini panjang lagi kalau kita mau bahas nih. Intinya beliau ngutip secara sepotong, hanya yang sesuai kebutuhan untuk membenarkan pemikiran itu doang yang dikutip. Sisanya beberapa baris kemudiannya nggak dikutip, malah lompat ke halaman sekian padahal nggak sesuai dengan maksudnya. Kemudian lagi-lagi ngutipnya secara sepotong. Entah baca kitabnya nggak hatam, entah ada yang ngunjukin di halaman ini Kiai, mungkin seperti itu, jadi cuma di halaman itu doang dibacanya. Ini di kitab Durus fi Ilmin Nasab, dia mengatakan syarat kitab zaman itu mutlak. Padahal ini Syekh Khalil Ad-Dailami ini nulis satu bab, judulnya Qawaid la tasluh fi Ilmin Nasab, kaidah yang nggak bisa dipakai di ilmu nasab. Oh ini soreh banget ini. Apa aja kaidahnya? Diantaranya satu, nih, muhawalatan naili min sihhatin tisabi ayati qabilatin ila asliha.
alladhi tantasibu ilaihi bihujjati jahli usuliha min qibalil katib ma huwa illa wasilatun min wasaili tajzi'ah والتفرقة وإيجاد منافذ لضعضعة الكيان العربي الذي يجمع شمل الأمة بأحد وسائل القوى ألا وهو صلة النسب ولو صح قبول الطعن في أصل كل قبيلة اعتمادا على من يجهل أصلها أو على من يجهل أصلها أو من كانت بينه وبينها عداوة لم تسلم قبيلة واحدة من الطعن. Ini kaidah ini dilompat, ini kaidah yang nggak boleh dipakai dalam ilmu nasab. Apa ya? Membatalkan nasab atau nyerang nasab atau nyerang keabsahan sebuah nasab, sebuah kabilah dengan hujah apa? Jahli usuliha min qibalil khatib, karena dia nggak tahu ini kakeknya yang ini disebutin di kitab mana. Nggak ada kitab yang menyebutkan, ada jahal. Gara-gara ini nyerang nasab orang, ini termasuk kaidah yang nggak boleh dilakukan dalam ilmu nasab. Kenapa? Ini adalah cara untuk mecah belah umat, tafriqah wa tajziyah, untuk mecah belah umat. Karena kalau cara ini dipakai, lau sahha qabulu ta'n fi asli qabilah, kalau bisa diterima itu ta'n, nyerang nasab terhadap asal usul nasabnya, njitnya yang atas diserang langsung karena nggak tahu sumbernya di mana, i'timadan ala man yajhal aslaha, karena nggak tahu, atau man kanat bainahu bainaha adawah, atau karena kita ada musuhan sama orang nggak suka, salah satu njitnya dita'n sehingga nasabnya runtuh semua. Apa kata beliau yang pengalaman neliti di bidang nasab? Lam taslam qabilatun wahidah min at-ta'n. Enggak ada satupun kabilah yang selamat dari ta'n. Tidak ada satupun kabilah yang selamat dari ta'n kalau kaidah ini mau dipakai. Sayangnya di kitab ini beliau berusaha ngambil ibarat untuk menguatkan syarat kitab zaman. Di kitab ini pula ibarat ini beliau lompati. Sayang sekali. Ini nanti pembahasan khianat ilmiah masuk juga ini sebetulnya ini. Nah, peneliti itu ya bisa salah. Tapi kalau berkhianat nggak boleh, itu aib buat peneliti. Melompati apa yang harusnya disampaikan itu aib sekali buat peneliti. Yang ke-10, ini kaidah yang ke-10 ini lebih spesifik. At-ta'nu fi nasbi ba'd al-qaba'il bihujjah anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudhkar lahu kutubul ansab aw lam tadhkur lahu kutubul ansabi. Aqib. Lam tadhkur lahu kutubun nasab aqib. Falaisa kullu man lam tadhkur lahu kutubul ansabi dzurriyatan laisa bimu'aqib atau laisa bimu'aqib. Ya. Menyerang satu nasab kabilah dengan hujah apa? Kakeknya yang paling atas nggak disebutin dalam kitab nasab. Nah, ini termasuk kaidah yang nggak sah. Ubaidillah bin Ahmad nggak disebutin dalam kitab sezaman. Ini kata beliau termasuk qawaid la tasluh fil ilm ansab, yang nggak layak dipakai. Lagi-lagi beliau lompati, padahal ngambil ibarat untuk menjustifikasi syarat zaman dari kitab ini, tapi ininya dilompati. Kemudian nggak sampai di situ, yang lebih menyedihkan lagi, inilah pentingnya penelitian tuh nanya ahli di sini, apalagi nanya muallif kalau masih hidup. Pemahaman beliau itu dibantah sendiri oleh muallifnya. Khalil bin Ibrahim ini Dailami, ini beliau satu mengakui nasab Ba'alawi, nggak meragukan sama sekali, sebagaimana Lora Khalili Ismail hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain, Allah yutawil umru fi afiyah, komunikasi langsung tuh. Ternyata muallifnya mengakui nggak ada masalah. Itu satu, dibantah sendiri oleh muallif. Yang kedua, dia mengatakan usul di sini kitab-kitab sebelumnya. Padahal jadi yang di Burghah Mashiga atau di An-Nafhah Al-Ambariyah nggak boleh bertentangan dengan sebelumnya dalam ini Syajarah Mubarakah. Usul itu kitab sebelumnya. Padahal makna usul itu bukan seperti itu. Mu'alifnya sendiri menjelaskan usul hiya matammal ittifaqu alaihi wa tasalama alaihi ahlun nasab. Usul itu adalah ya yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Asal usul yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Di dalam kitab ini juga sebetulnya kalau Haji Imad mau buka halaman berikutnya aja, yang dimaksud usul itu dijelaskan. Ada mukhalafat usul. Apa yang maksudnya? Al-usul an-nasabiyah al-mu'tamadah ladal jami'. Asal usul nasab yang disepakati, yang dijadikan i'timad oleh semua ulama. Contoh, di sini dikasih contoh oleh mu'alif nih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mansub ke Bani Taim ibn Murrah, akhu Ka'ab ibn Murrah, jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musallam ini semua ulama nasab sepakat, nggak ada masalah. Kalau tahu-tahu ada kitab menisbatkan Sayyidina Abu Bakar ya ke Bani Tamim, ini nggak dipakai. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan usul mu'tamadah. Kayak contoh, ini yang sering dipakai juga nih sama Haji Imad. Nanti akan Ustaz Muhaimin Bahiruddin akan menjelaskan. At-Tabariyah itu yang katanya syuhrah hadithah. Itu kenapa salah satu alasannya dianggap syuhrah hadithah? Karena begitu diurut, ada catatan di kemudian hari, beliau anak dari Abdul Wahid ya, Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan semua ulama minal usulil musallamah yang
punya keturunan itu anak Sayyidina Husain bin Ali hanya Ali Zainal Abidin. Itu ijma, itu sepakat. Nggak ada keturunan Sayyidina Husain selain dari Ali Zainal Abidin. Tahu-tahu kok ini ada amudun nasab ngaku keturunan Sayyidina Husain dari anak namanya Abdul Wahid. Ini mukhalif lil usulil mu'tamadah namanya. Nah, ini baru yang mukhalif lil usul mu'tamadah, makanya dibatalin sama ulama. Dianggap syuhrah haditha. Nah, kalau Bahalawi yang mana? Anda nganggap Syajarah Mubarakah sebagai usul mu'tamadah. Syajarah Mubarakah, apa yang dituliskan itu sebagai usul mu'tamadah, al-muttafaq alaih. Kan nggak nyambung seperti itu, nggak masuk. Walaupun nanti kita akan bahas apakah ada referensi otoritatif yang menafikan nasab Bahalawi, atau apakah ada yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad bin Isa. Jawaban kami nggak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa menghadirkan ada referensi yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad, anak Ahmad bin Isa. Nggak ada. Kalau nggak menyebutkan, iya, tapi nanti teorinya akan dijelaskan. Tapi Haji Imad mengatakan, oh, ada Syajarah Mubarakah itu hasar, dilalah qat'iyah alal hasar. Itu menunjukkan secara pasti, tidak mungkin tidak. Itu menunjukkan anaknya Ahmad bin Isa nggak ada yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Yang ada adalah Ali, Husain sama Muhammad. Itu ibarat Syajarah Mubarakah. Apakah benar demikian? Nanti kita akan preteli satu persatu. Bahasa Betawi lagi keluar nih moderator. Al-afwannya dari kecil sih di Betawi gede. Preteli satu persatu insyaallah. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini kami menegaskan syarat harus mutlak ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman berarti nasabnya nggak sah. Itu syarat yang mengada-ngada. Nasab Ba'alawi sah karena sudah tertulis oleh nasabah. Bukan hanya nasabah, banyak sekali nasabah, bahkan juga divalidasi oleh para ahli sejarah, divalidasi oleh lain-lainnya. Ini ada beberapa lagi yang sebetulnya sangat signifikan ini. Saya bahas secara singkat saja mungkin ya, supaya bisa pindah karena ini moderator, saya izin moderator. Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 Jadi, menit itu 20 kalau menit, diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa saya. Maka sepertinya kita tunda dulu Ya. karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas, akan diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak keabsahan nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhrah wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti, dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhrah wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhrah. Ya. Nah, itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu akan dibahas. Baik, ya, baik. Insyaallah. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut. Ya. Yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita break dulu karena sudah masuk waktu sholat zuhur, dan nanti kita istirahat sholat makan. Kira-kira jam berapa kita akan mulai lagi? Jam 1, berarti 1 jam dari sekarang insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya, dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Tadi yang disampaikan sama saudara Hanif ini karena sayang sama Kiai Imaduddin Utsman gitu ya, narasi-narasinya ini karena orang Betawi jadi seperti itu begitu. Baik, terima kasih, kita tutup dulu, kita pending. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.